Sahabat Sumatrapedia, tahukah kamu, hingga kini rata-rata provinsi di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat dalam membiayai daerahnya masing-masing. Ini menunjukkan masih banyak provinsi-provinsi di Indonesia yang belum mandiri secara keuangan. Sebagai informasi, penerimaan pendapatan negara yang paling besar ialah dari sumber pajak yang menyumbang 80% lebih dari total pendapatan negara. Sementara dari hasil bumi ataupun sumber daya alam hanya menyumbang 7% dari total pendapatan negara. Dan sayangnya, umumnya daerah-daerah yang belum mandiri, termasuk beberapa di regional Sumatera, masih sangat bergantung pada penerimaan sumber daya alam yang nilainya cukup kecil. Untuk regional Sumatera, ada 4 provinsi yang dikategorikan dengan tingkat kemandirian yang sangat tinggi berdasarkan derajat desentralisasi fiskal. 3 provinsi dikategorikan baik, 2 provinsi dikategorikan sedang, dan 1 provinsi dikategorikan cukup. Dari 10 provinsi tersebut, ada 3 provinsi yang masih sangat bergantung dengan dana transfer pusat dalam membiayai daerahnya. Apakah provinsimu termasuk? Inilah 3 provinsi di regional Sumatera yang masih sangat bergantung dengan dana transfer pusat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai salah satu provinsi yang berusia paling muda di regional Sumatera, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang masih harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah provinsi ini. Meskipun ekonomi di provinsi ini tumbuh cukup pesat dibanding beberapa provinsi lainnya di regional Sumatera, namun hingga kini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat bergantung dari dana transfer pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau disingkat DJPK Kemenkeu, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD provinsi ini tahun 2024 hanya 915 miliar rupiah. Angka ini lebih rendah dibandingkan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Kota Pangkal Pinang diikuti oleh Kabupaten Belitung menjadi daerah penyumbang PAD terbesar di provinsi ini. Yang keduanya melebihi target dari pemerintah. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan menjadi daerah dengan PAD paling rendah di provinsi ini, yang hanya mencapai setengah dari target pemerintah daerah. Pada tahun 2024, pemerintah pusat menyalurkan dana sebesar 1,5 triliun rupiah ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan begitu, didapat derajat desentralisasi provinsi ini hanya 36%. Dengan kata lain, 64% keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun depan bisa lebih optimal lagi ya. Provinsi Bengkulu. Provinsi ini juga merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan tingkat kemandirian Provinsi Bengkulu sedikit lebih rendah dibanding Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, keduanya masih dalam kategori sedang. Dalam kata lain, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang paling bergantung dengan dana transfer pusat nomor 2 di regional Sumatera. Dari data DJPK Kemenkeu, realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 hanya 1 triliun rupiah saja. Nilai ini setara dengan PAD 1 kabupaten saja di beberapa provinsi di Indonesia. Pendapatan asli daerah di provinsi ini masih sangat bergantung dengan kota Bengkulu yang menyumbang PAD terbesar mencapai 200 miliar rupiah. Sementara daerah-daerah lainnya dikategorikan masih sangat kurang dalam hal kemandirian daerah. Bagaimana tidak?
pendapatan asli daerah semua kabupaten di provinsi ini masih di bawah 5% dari total pendapatan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah pusat menyalurkan dana lebih dari 90% dari total belanja daerah untuk setiap kabupaten di provinsi ini. Kabupaten Lebong merupakan daerah dengan PAD terendah yang hanya sebanyak 17 miliar rupiah. Sementara pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh kabupaten ini hanya untuk gaji dan tunjangan pegawai daerah saja sudah mencapai 251 miliar rupiah atau setara dengan 17 kali pendapatan asli daerah ini. Belum lagi belanja ataupun pengeluaran yang lain. Wah, kalau begini namanya sangat besar pasak daripada tiang. Karena itu, pemerintah pusat masih harus menyalurkan dana transfer yang cukup besar untuk Provinsi Bengkulu, mencapai 2 triliun rupiah untuk tahun 2024. Dengan begitu, derajat desentralisasi provinsi ini hanya 34%. Dengan kata lain, 66% keuangan daerah Provinsi Bengkulu masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Warga Bengkulu, gimana nih pendapat kamu? Provinsi Aceh. Betul, provinsi yang berstatus daerah khusus ini menjadi provinsi yang paling bergantung dengan dana transfer pusat di regional Sumatera dan bahkan masuk dalam urutan ke-10 di Indonesia. Dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di regional Sumatera, Provinsi Aceh sebenarnya memiliki kelebihan khusus dalam mengatur daerahnya. Namun sayangnya, kewenangan khusus yang dimiliki provinsi ini belum dilaksanakan secara optimal. Dari data DCPK Kemenkeu, pendapatan asli daerah Aceh pada tahun 2024 hanya sebesar 3,2 triliun rupiah. Memang angka ini lebih banyak dibandingkan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun perlu diingat, belanja daerah ataupun pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Provinsi Aceh tentunya jauh lebih banyak dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti contoh, jumlah pegawai daerah Provinsi Aceh lebih banyak dibandingkan Kepulauan Bangka Belitung, yang membuat belanja pegawai Provinsi Aceh akan lebih tinggi, mencapai 3,3 triliun rupiah pada tahun 2024. Dan kalau begini terus-menerus, pendapatan asli daerah Aceh saja masih belum cukup untuk gaji dan tunjangan pegawai daerah. Karena itu, pemerintah pusat menyalurkan dana yang begitu besar ke provinsi ini. Selain dana transfer pusat, provinsi ini juga mendapatkan dana otonomi khusus yang hanya diberikan pada daerah Aceh dan beberapa provinsi di Papua. Dan tahukah kamu, jumlah yang diterima oleh Provinsi Aceh berkali-kali lipat dibandingkan yang diterima oleh provinsi-provinsi di Papua. Total dana transfer dari pusat yang diterima oleh Provinsi Aceh, termasuk dana otonomi khusus pada tahun 2024, mencapai 8,1 triliun rupiah. Namun sayangnya, ekonomi Provinsi Aceh masih merupakan salah satu yang terendah di regional Sumatera. Dengan begitu, derajat desentralisasi Provinsi Aceh hanya 20%, sementara 72% keuangan daerah Aceh masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Semoga tahun-tahun ke depan, dana otonomi khusus dan transfer dari pusat ke Provinsi Aceh bisa lebih dioptimalkan lagi ya penggunaannya. Salam dari Bumi Emas Warna Dwipa, sampai jumpa.